saya melihat mereka itu lebih lemah secara jiwa gitu. Lemah mereka itu santrinya atau secara umum? Generasi hari ini secara umum? Secara umum Secara umum ya, tapi yang Hmm. labnya itu kan yang di hadapan kita, tapi Oke. kayaknya yang lainnya nggak terlalu beda gitu. Nah menarik, tadi Ustaz Subhan menyebutkan lemah. Kalau dulu langsung aja ya Ustaz, kita untuk sebatas profil Ustaz Subhan dulu. Nah ini kita Iya. kan juga butuh nih buat teman-teman yang berada di media sosial gitu kan. Nah selama ini jenjang karir atau spesifiknya dulu Ustaz Subhan ketika kuliah itu tentang apa Ustaz studinya? Program jurusannya? Sebenarnya kalau karir saya nggak pernah merasa berpikir berkarir ya, Oke. gitu. Cuma dari dulu itu ada satu hal yang saya pikirkan, Mhm. ya selalu tertarik untuk mengajar gitu. Mengajar. Ya, mengajar itu saya rasa sebagai tugas gitu. Mhm mhm. Sehingga dari dulu suka mengajar. Mengajar. Adapun tentang kuliah kemudian pengen jadi apa, Mhm. itu saya selalu berpikir saya ingin mengajar gitu. Mengajar ya. Terserah berarti terserah mau bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia gitu ya. Ada spesifikasinya. Oh ada Ya, jadi spesifikasinya. kalau Nah itu seperti apa Ustaz? yang saya pikirkan ya sebenarnya adalah Islam gitu. Oke. Jadi Heeh. bagaimana mengajar Islam, karena lingkungan saya dulu waktu di kampung itu emang lingkungan santri semua, jadi terus basic orang tua, keluarga tuh orang pesantren. Berarti Ustaz asal dari mana kalau dari Di Kendal. Di? Kendal. Kendal. Ya. Oke. Kendal itu pesisir utara. Berarti memang senang yang ngajar gitu ya? Ya senang ngajar dan ngajar ngaji. Ngajar gitu. ngaji, alhamdulillah. Berarti kan kalau di sekarang ini kan ngajar juga pondok atau Mahat Panatagama Putra dan juga pondok putri ya, Panatagama putrinya. Nah tapi sebelum itu Ustadz Subhan juga bagian dari penggagas sekolah-sekolah ini kan gitu ya dari Iya. awal. Nah apa yang menjadi alasan Ustadz Subhan itu membuat semacam lembaga atau sekolah itu? Kan sekolah di luaran sana banyak gitu. Kenapa Iya. kita nggak mensupport sekolah mereka aja? Kenapa harus buat sekolah yang baru kira-kira? Saya dari awal dulu udah merasa bahwa sekolah-sekolah itu bagi saya nggak ada yang cocok dengan hati saya rasanya gitu dari dulu. Gitu. Itu kenapa? Ketidakcocokannya kenapa? Mungkin bisa jadi biayanya yang mahal gitu. Awal mulanya saya tidak tahu. Tidak tahu. Cuma sejak saya sekolah itu saya merasa ini kayaknya ada yang salah gitu. Sehingga saya kemudian belum memutuskan untuk nyantri. Nyantri. Berarti dari kecil memang udah mondok lah gitu ya Ustaz ya? Ya enggak dari kecil. Tapi kalau kecil kan hidup di lingkungan pesantren. Tapi saya tuh emang sekolahnya sekolah umum aja saya dulu. Gitu. Oke. Tapi sambil mondok ketika ke Jogja ya. Sambil mondok kita di Pondok Kerapia. Dan waktu itu memang pengen sekali belajar agama secara serius sama menghafal Quran gitu. Ya sebenarnya dari situ, dan merasa sekolah-sekolah di luar itu rasanya nggak cocok aja. Sehingga sudah berpikir mau pengen membuat sekolah sendiri gitu rasanya gitu. Tapi belum ketemu tempat, belum ketemu cara. Sehingga saya waktu itu dulu ketika ada teman yang di kampus dan kampus itu kemudian mengadakan tambahan, ada namanya pesantren kampus gitu. Saya diminta untuk ikut situ, maka saya gabung sana selama 4 tahun. Waktu itu setelah 4 tahun baru beberapa teman ini mengajak kita untuk membuat pesantren sendiri. Ya saya oke aja karena ini rasanya kayak curahan idealisme. Ya, sejak saat itu kemudian kita mulai menggagas yang kemudian disebut dengan Majelis Homsah gitu. Majelis Homsah. Ya 5 orang gitu. Kita gagas sebenarnya dulu sempat mikir nama, ya diberi nama Panatagama itu sebenarnya. 5 orang itu siapa aja Ustaz kalau boleh 5 orang itu yang paling tua Abah Yoyo. Abah Yoyo ya. Kemudian yang kedua yang paling urutan secara usia ya. Itu Abah Yoyo, kemudian saya. Kemudian Ustadz Oni. Kemudian Ustadz Abdurrahim. Sama Ustadz Rahmat Aziz. Ya, 5 orang itu. Alhamdulillah. Jadi 5 orang itu kan disebut Majelis Homsah. Kemudian kita mengajak yang lain-lainnya seperti Ustadz Abu Salim dan sebagainya. Gitu. Dan kemudian didirikan sebuah pesantren. Tahun berapa itu Ustaz? 2010. 2010. Ya 2010. Tapi itu mahasiswa dulu. Oh mahasiswa? Iya mahasiswa. Sekarang masih ada yang mahasiswa? Enggak, cuma setahun. Oh cuma setahun? Cuma setahun aja. Karena setelah setahun kemudian banyak teman-teman yang merasa ingin bikin sekolah sendiri. Akhirnya
di 1 tahun kemudian itu program mahasiswa dihentikan dan kemudian mulai ada sekolah mulai dari jenjang SMP kelas 1. Di yang sekarang pendopo di Potorono itu. Dulu nggak di situ, dulu di kota, di belakang Puro Pakualaman itu. Berarti berawal dari nggak senang aja hati ngelihat sekolah-sekolah lain gitu Ya ya. nggak senang. Dan saat itu apakah sudah memiliki konsep, oke kita udah ada konsep ini harus bangun yang begini-begini karena ini nanti akan membedakan sekolah kita, pondok kita dengan yang lainnya, ataukah seperti itu? Tipis-tipis ada ya. Oh, tipis-tipis ada ya. Karena saya dulu sejak di Kerapiak itu sudah mulai merancang kurikulum. Itu saya masukkan ada bahasa Arab, ada tafsir, saya masukkan di situ. Gitu. Tapi ya masih apa ya tipis-tipis di otak gitu lah. Belum sampai dibikin secara serius konsep. Ya. Berarti kalau sekarang Ustadz Subhan ngajar spesifiknya kemana? Kalau sekarang yang kelas yang saya ajar di kelas itu yang paling banyak kelas fikih. Fikih, Masya Allah. Fikih, kemudian bahasa Arab atau lebih khususnya saya ngajar sorof, kemudian sirah. Ya. Nah berarti kan kalau sekarang ini Ustadz Subhan mengampu anak SMP barangkali anak SMA juga ya Ustadz ya. Nah itu kan juga bagian dari Gen Z ya kalau bahasa anak sekarang itu generasi Gen milenial tahun berapa ya. Kalau Gen Z kan 97 sampai 2000 berapa gitu ya. Nah yang selama ini Ustadz Subhan menghadapi anak-anak Gen Z ini seperti apa? Gambaran atau fakta yang Ustadz Subhan lihat langsung? Saya melihat mereka itu lebih lemah secara jiwa gitu. Lemah mereka itu santrinya atau secara umum generasi hari ini secara umum? Secara umum ya. Tapi yang labnya itu kan yang di hadapan kita. Tapi kayaknya yang lainnya nggak terlalu beda gitu. Nah menarik tadi Ustadz Subhan menyebutkan lemah. Berarti kalau lemah jelas beda dengan barangkali masa mudanya Ustadz Subhan gitu jelas berbeda dengan generasi yang sekarang. Nah tadi ada kalimat lemah yang seperti apa itu Ustadz? Maksudnya lemah secara hatinya, gampang baperan. Itu satu yang pertama. Yang kedua kira-kira ada lagi nggak? Mereka itu ini struggle untuk melakukan sesuatu menurut saya kalah dibandingkan kita dulu gitu. Untuk meraih sesuatu rasanya gitu. Sekarang kita lihat. Ada lagi selain dua ini Ustadz? Ini secara apa ya mobilenya. Kalau saya itu dulu secara dari dulu adalah anak yang tidak suka olahraga. Gitu. Anak yang tidak suka olahraga. Dulu. Tapi meskipun kalau olahraga saya merasa mobile, maksudnya saya suka. Gitu. Jadi gerak terus tubuh ya, nggak makan tidur gitu. Kalau sekarang itu saya lihat mereka lebih banyak mageran orang-orang. Mageran ya. Nah dari fakta-fakta yang Ustadz Subhan sampaikan tadi ya, apa sebenarnya menyebabkan mereka seperti itu Ustadz? Yang pertama tadi dari apa yang pertama tadi? Lemah. Lemah secara ini ya, baperan dulu ya. Baperan ya, Saya nggak tahu penyebab pada mulanya baperan itu apa, cuma kita amati aja di pesantren itu dulu memang kita kan namanya juga santri itu kan kita punya peraturan gitu, kemudian kita di antara peraturan ada ikop. Oh berarti baper itu ketika mereka dinasehatin atau ditegasi langsung ciut gitu, nangis dan sebagainya atau keluar sekolah gitu jauh gurunya. Gitu. Ketika misalnya dikerasin gitu ya. Ketika mereka misalnya dilarang merokok ya, kemudian mereka nyuri-nyuri merokok. Hanya kita ketahuan oleh kita ketahuan. Setelah ketahuan kemudian kita beri hukuman. Misalnya hukumnya diantaranya mereka nggak boleh pegang HP selama berapa lama atau kadang juga sempat. Hukumannya hanya sebatas itu gitu ya? Ya atau mungkin dikerasi lah secara dimarahin. Dan setelah itu ada perubahan perilaku dari mereka itu. Contoh Ustadz? Ya misalnya mereka mulai nanti agak menjauhi kita. Gitu. Yang dulunya dekat agak menjauh. Kemudian di kelas ketika belajar gak semangat atau datanya terlambat gitu. Jadi kita kan melihat perilaku seseorang santri itu karena kita amati tiap hari kita tahu banget ya ini berbeda kayak gini-gini. Ya lama-lama saya simpulkan memang ternyata baper karena gak kuat dimarahin gitu. Kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan dulu, saya selalu cerita dulu saya waktu kecil itu orang tua saya tuh sangat galak. Iya kayaknya beda settingan orang tua dengan sekarang. Galaknya banget itu kalau mereka. Kalau sekarang anaknya yang galak. Tapi kita baik-baik aja gitu ya, maksudnya enggak terus
baperan gitu itu Heeh, enggak itu. Itu heeh. salah satu yang kita amati sih kayak gitu. Oke. Kalau yang lemah tadi itu karena faktor apa? Ya saya melihat di antaranya perilaku keseharian yang sekarang terjadi itu. Mmm. Itu, menyebabkan suatu kelemahan ya di antaranya mereka itu kebanjiran data Oke, banjir atau informasi ya? kebanjiran informasi dan mereka tidak mampu mengolahnya dengan baik dan Mhm. mereka tidak punya tujuan yang jelas hanya menikmati, Oke. gitu. Dan yang paling merusak di antara itu menurut saya yang paling mereka nikmati itu game, gitu. Game? Ya di situlah Media yang sosial juga termasuk gitu nggak kan berarti? termasuk, Oke mereka oke. pokoknya tuh udah Oke oke. kebanjiran info. Kalau kita Iya. dulu kan nggak kebanjiran info, ya Iya, sampai bener segitu bener. doang Bener gitu, bener. gitu doang. Sekarang kan apapun masuk ke mereka Heeh. dan mereka di sini chat-nya sampah visual dan itu Nah, banyak sekali, hanya mereka jadi gagal fokus untuk berpikir gitu. oke Jadi oke. kayaknya tuh melihat sesuatu untuk kita tuh nggak celing gitu rasanya gitu. Dan Mhm. untuk menuju ke situ, itu kayaknya kita perlu effort besar sekali untuk ngomong banyak sekali, menterapi banyak sekali Mhm untuk mhm. bisa celing di situ. Oke. Berarti lemahnya itu tadi karena ya otomatis perubahan zaman, dulu kan zamannya tidak era digital kan, Iya, sekarang era digital ternyata faktornya salah satunya adalah game atau media sosial dan iya, ternyata itu benar-benar sangat-sangat mempengaruhi perilaku berpengaruh. atau karakter Mhm, dari anak-anak ya, Sud? iya. Kita juga rasanya begitu. Rasanya tuh kita jadi kadang gagal fokus sendiri aja. Gagal fokus itu seperti apa? Karena gagal fokus tuh biasanya brand aku. Nah, Kalau gagal fokus kalau yang fokus misalnya termasuk membaca buku satu bab aja nggak kuat. anak sekarang? Ya. Atau saya merasa terlalu semakin lemah gitu ketika Oke. ketika sudah terbiasa scrolling kan, Iya itu iya iya, betul. indah-indah aja di Betul situ, betul. gitu. Kemudian ketika kita buka buku, wah itu rasanya sudah mulai bosan banget gitu. Benar Pengen benar. yang enak-enak gitu rasanya. Mhm mhm. Itu yang saya rasakan. Kita mencoba untuk memulai, maksudnya kita tidak bisa mengendalikan lah gitu HP itu. Mhm Tapi mhm. kalau anak-anak kan, Iya mereka iya. mereka nggak mengerti itu. Akhirnya Mmm. mereka ya gagal fokus untuk ketika di pelajaran di kelas itu kan mereka harus mendengarkan guru Mendengarkan, gitu dan mungkin sangat kalau nggak membosankan mendengarkan gitu ya. tidur. Itu tidur ya seperti itu membuat mereka jadi karena pikirannya tuh pengen enak-enak aja ya. Oke, oke oke. Itu saya kira masalah yang penting sekali di Iya iya, betul betul generasi betul sekarang betul. itu.